Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Kemudian datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan hal ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, begitulah seterusnya, ketujuh tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Ibu dan Bapak, saudari-saudara sekalian. Pada hari ini kita kembali merenungkan sabda Tuhan. Pada hari ini dimulai dengan satu pernyataan bahwa Allah orang hidup. Allah orang hidup itu berarti Allah yang menjadikan segala sesuatu menjadi hidup. Bahkan Allah itu sendiri menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang hidup bukanlah semata-mata berhenti pada sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi Allah yang hidup adalah Allah yang kekal, Allah yang abadi. Dalam bacaan hari ini, kelompok orang-orang Saduki justru memandang kehidupan yang kekal sebagai sesuatu yang lucu, bahkan ditanggapi secara sinis. Yesus menyebutkan kelompok ini di dalam ayat yang ke-24 dan ke-27. "Bukankah kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah?" Di ayat 27, Yesus juga mengatakan, "Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Yesus menempatkan pandangan orang-orang Saduki terhadap kehidupan kekal sebagai sesuatu yang lucu atau ditanggapi secara sinis dalam kacamata Yesus sebagai kesesatan di dalam hidup. Ibu dan Bapak, saudari-saudara semuanya, kita tahu latar belakang dari kelompok Saduki. Mereka adalah kelompok dari kalangan bangsawan yang makmur secara finansial. Dan karena itulah mereka mudah sekali untuk bersekongkol dengan penguasa Romawi.
Oleh karena itulah kelompok ini cenderung menggambarkan surga sesuai dengan keinginannya. Kelompok ini tidak percaya akan ajaran hidup kekal, tidak percaya dengan ajaran tentang malaikat dan roh-roh. Karena kelompok ini sebenarnya berpegang hanya pada Pentateuch, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kalau kelompok ini sungguh-sungguh memahami di dalam Pentateuch sendiri, ada soal perkawinan Levirat, terutama di dalam kitab Ulangan, pasal 25 ayat 5 sampai dengan 10. Memang ketentuan perkawinan Levirat ini mengatakan bahwa seseorang berhak untuk memperistri janda dari kakaknya apabila almarhum kakaknya tidak meninggalkan ahli waris. Hukum ini tentunya berlaku demi nama dan warisan keluarga agar terus berlanjut. Kisah ini ada di dalam kitab Pentateuch yang juga sebenarnya dipegang dan dihayati ataupun dipercaya oleh kelompok kaum Saduki ini. Namun mereka tidak mengerti akan artinya iman kehidupan yang kekal. Saudari dan saudara sekalian, ibu dan bapak, hari ini Yesus menunjukkan apa artinya Allah yang hidup, bukan hidup semata-mata secara duniawi, tapi hidup di dalam kealahan adalah hidup yang kekal. Hal ini dibuktikan di dalam kitab suci dan dalam kuasa Allah. Artinya memang kitab suci sendiri dan kuasa Allah menunjukkan cara dan fakta bahwa ada para malaikat. Kitab suci dan kuasa Allah juga menunjukkan ada satu cara dan fakta kebangkitan itu bisa terjadi. Yesus kembali lagi mengangkat kisah dari para leluhur yang sebenarnya juga dari kehidupan keluarga mereka bukan keluarga yang sempurna. Tetapi sampai pada zaman Yesus, nama Abraham, nama Ishak, nama Yakub masih disebut sebagai bapak leluhur kaum beriman. Dikatakan di dalam kitab Pentateuch, mereka mengimani Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di sini Yesus menunjukkan hubungan antara Allah dan orang-orang yang baik tidak bisa diputuskan dengan kematian. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Posisi Abraham, posisi Ishak, posisi Yakub sebagai bapa leluhur, bahkan dikatakan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu sebagai satu tanda bahwa mereka memiliki hubungan yang kekal dengan Allah. Kalau orang Saduki mempertanyakan tentang kisah seorang wanita yang menikah sampai 7 kali, dan mempertanyakan lalu dia nanti menjadi istri siapa dan seterusnya, maka di sini secara tidak langsung kita bisa melihat bagaimana Abraham juga di dalam kehidupannya memiliki pendamping Sarah dan Hagar. Demikian juga kalau kita melihat dalam kisah keluarga Ishak bersama dengan Ribka, di mana kedua anaknya Esau dan Yakub harus berkonflik, dan bahkan sampai akhirnya Esau pun memiliki 2 istri yang bernama Adah dan Yudit. Dan kalau kita tahu dari Yakub sendiri yang memiliki 4 pendamping, Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Justru dari keluarga besar Yakub inilah lahir seorang yang bernama Yehuda, dan dari Yehuda itulah yang sebenarnya
menjadi nenek moyang dari Yesus sendiri. Saudari dan saudara sekalian, relasi antara manusia dengan Allah tidak diukur oleh syarat kesempurnaan, tetapi diukur oleh nama baik yang tidak bisa diputuskan oleh kematian. Karena itulah pada saat kita bersama-sama pada hari ini memperingati peringatan Santo Bonifasius, seorang pewarta Injil di Jerman yang kemudian berani menjadi Rasul Yesus. Salah satu hal yang bisa kita peroleh dan kita pelajari dari semangat Bonifasius adalah pada saat dia sedang menjadi rasul-rasul pembawa kabar baik, dia punya prinsip, biarlah Tuhan yang melawan mereka yang memusuhinya. Hari ini kita diajak untuk semakin bijak pada saat berhadapan dengan situasi betapa sulitnya orang memahami bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dengan iman kita kepada Yesus, maka jalan menuju Allah yang hidup, Allah yang kekal adalah jalan yang pasti. Karena dengan cara itulah kita memperoleh jalan kebangkitan itu sendiri. Karena untuk mencapai pada kehidupan yang kekal, kita bersama-sama dengan Yesus dibangkitkan dari kuasa dan kehidupan dunia ini. Semoga permenungan pada hari ini membawa kita untuk semakin lebih memahami bahwa kesempurnaan kita untuk berrelasi dengan Allah bukan diukur dari kesempurnaan hidup kita, tapi diukur dari kebaikan kita di dalam menjalin relasi dengan Allah itu sendiri. Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Allah pasti akan tetap hadir kepada kita sampai kita mengalami kehidupan yang Dia janjikan. Marilah saudara, kita akhiri permenungan ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh bersama-sama disentuh dan disapa oleh kekuatan sabdamu. Semoga dengan sabdamu pada hari ini, perjalanan hidup kami untuk memikirkan kehidupan yang kekal sungguh-sungguh semakin terarah sesuai dengan bimbingan dan penyertaan yang berasal daripadamu. Jauhkanlah dari segala godaan, dari hiburan-hiburan sesaat, supaya kami senantiasa sungguh-sungguh mampu untuk terus berelasi dengan Allah yang hidup. Karena hanya Engkaulah ya Bapa yang memberikan kehidupan itu sejak dari dunia ini diciptakan sampai pada kehidupan yang akan datang. Seluruh perjalanan hidup kami ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.